Ayo silakan menempati tempat duduk di depan. Masih kosong nih di depan, ayo. Oke, Shalom FGF Wellington. Coba sekali lagi suaranya mana? Shalom. Sebelumnya ini mau ngucapin Happy Father's Day ya buat bapak-bapak yang ada di sini, bapak-bapak yang luar biasa sore hari ini masih nyempetin waktu buat datang. Dan sebelum itu ayo kita mau doa dulu yuk. Selamat sore Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya karena kebaikan-Mu Tuhan, kami semua bisa dikumpulkan di tempat ini pada sore hari ini untuk melaksanakan ibadah sebentar lagi Tuhan. Kami percaya kami semua dikumpulkan di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi semua ada rencana-Mu yang besar Tuhan untuk masing-masing dari kami. Tuhan, sebentar lagi kami semua ingin menaikkan puji-pujian untuk-Mu Tuhan. Kau berkati supaya puji-pujian yang akan kami nyanyikan itu akan harum untuk Engkau Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo aku undang jemaat-jemaat untuk berdiri yuk. Ayo semua kita tepuk tangan kita yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Ayo tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo semua ikut nyanyi bareng-bareng ya dari awal lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo tepuk tangannya. Karena Yesus sanggup
Tuhan bagiku. Yeah. Ayo tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Masih semangat kan semuanya? Amin. Ayo. Aku percaya Tuhan Yesus kita itu sanggup untuk melakukan apapun yang sudah direncanakan oleh Dia. Tuhan kita besar, Tuhan kita hebat. Pernah dilihat mata, pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Semuanya ayo. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Masih ada sukacita di tempat ini? Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman dan jemaat dipersilakan untuk duduk. 大家好，欢迎来到9月份
以下是我们的新闻。 Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Kia ora everyone. For this month activity, youth will be having badminton competition at the 10th of September. All of you are invited, including you, parents. The registration is open until Monday, 5th of September. The competition will be held at Emersbury School. For more information, please contact Philip, Andy, or scan the QR code attached. See you there! Men's Care bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 10 September jam 6.30 malam. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. Hey guys, we are going to have our first youth out of town activity, Youth Outing 2022. We will have the event held at Magnificat, our favorite retreat place. The event will start at 19 until 20 of November 2022. We are going to have so much fun. Please come along and join us. For more information, please contact Tony, Philip, or Grace. See you guys there. Saat ini, sepertiga dari Pakistan berada di bawah air, melampaui setiap batas, setiap norma yang pernah kita lihat di masa lalu. Demikian Menteri Perubahan Iklim Sherry Rehman seperti dikutip. Halo, nama saya Ray Teguh dengan World Harvest. Setelah awal tahun yang sangat panas dan kering, Pakistan kini berjuang melawan banjir terburuk setidaknya dalam 1 dekade ke belakang. Menurut Menteri Luar Negeri Pakistan, sepertiga dari mereka yang tewas adalah anak-anak. Fakta yang begitu memilukan dari tragedi ini. BBC juga mengatakan bahwa lebih dari 1.100 orang telah meninggal sejak musim hujan dimulai pada bulan Juni lalu. Pemerintah memperkirakan bahwa lebih dari 33 juta orang Pakistan, yaitu 1 di antara 7 orang, terkena dampak banjir bersejarah ini. Desa demi desa telah musnah, jutaan rumah telah hancur. Banjir bandang telah menghanyutkan jalan, rumah, dan hasil pertanian, meninggalkan jejak malapetaka di seluruh Pakistan. Dan saat ini pemerintah Pakistan sangat kewalahan menangani tragedi yang begitu tiba-tiba ini. Saat ini kami telah mengirim bentuk bantuan botol air minum, sembako, khususnya susu bubuk kering untuk balita dan anak-anak, dan juga tenda. Kami sungguh membutuhkan bantuan Anda segera. Donasi dapat Anda berikan melalui www.worldharvest.cc/donate. Mari, kami ajak Anda semua bersolidaritas dengan seluruh rakyat Pakistan. Terima kasih. Ayo lo, ngerti nggak tadi aku ngomong apa? Anyway, that's all for this week. Have a blessed week. Yay! Happy Father's Day to all dad in this room. Aku mau encourage istri-istri yang duduk di samping suami, yang lagi nggak duduk sampingan, boleh yang istri cari suaminya, kasih ciuman paling mesra terus bilang Happy Father's Day Dad. Ayo dong. Coba. Aduh, saya belum lihat, dia belum dipraktekin. Mana coba? Oh. Ayo dong. Happy Father's Day, Dad. Sotat. Kurang mesra. Hot. Yang di belakang belum dipraktekin tuh. Coba ayo. Happy Father's Day, Dad. Tirza, ayo dong. Oke, kita mau doa. Oke, kita mau doa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini.
Kami percaya berkat-Mu, kasih-Mu ada atas setiap kami Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, rencana-Mu Tuhan selalu yang terbaik buat kehidupan kami. Kami mau memberikan persembahan Tuhan sore hari ini sebagai penyembahan kami di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap pemberian kami Tuhan. Biar apapun yang kami berikan ini kami percaya Tuhan berguna untuk kerajaan Tuhan di bumi ini. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau yang membalas setiap pemberian kami, setiap kerinduan kami. In Jesus name we pray. Amen. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita bersatu hati, kita akan berdoa, doa pengakuan iman rasuli. Mari sambil bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Cek Tirsa, semoga saya tidak tidur di luar malam ini. Ya, kembali lagi kami ingin mengucapkan juga Happy Father's Day sekali lagi untuk para om-om, bapak-bapak, koko-koko yang ada di tempat ini. Om, ya Om. Ini mengingatkan saya sama salah satu ayat di Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang akan takut akan Dia. Seperti lagu yang kita nyanyikan sebelumnya, dan begitu pun juga kita mau fokus lagi kepada Tuhan. Mungkin ini adalah momen yang tepat, adalah minggu yang tepat di mana kita juga merayakan Father's Day. Tapi di minggu ini juga kita mau belajar lebih lagi bahwa Bapa kita, Bapa yang di surga, Dia mau kita lebih dan lebih lagi dekat kepadanya. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari kita puji dan sembah Dia. Ingat bahwa Bapa kita senantiasa tak berkesudahan kesetiaannya dalam hidup kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Seperti Bapa kita minta Tuhan untuk selalu mengajar kita, selalu ajarku selalu hormati-Mu, ajarku seluruh kehendak-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Bapa
sungguh perlindungannya. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu ajarku turut kehendak-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur sapa aku seperti bapa sayang anaknya. Haleluya. Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau melangkahku hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kami persilakan Pastor Simon untuk bangkit ke kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mau masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami mau minta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan, atas segala dosa yang telah kita perbuat selama sebulan ini. Ya Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Bukan karena kehebatan kami ya Bapa, tapi karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Kalau kami bisa datang pada hari ini untuk menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami minta mohon ampun ya Tuhan atas segala kesalahan kami ya Bapa. Ya Tuhan, kuduskanlah perjamuan kudus ini ya Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami bisa diperingatkan kembali ya Tuhan oleh pengorbanan-Mu ya Bapa di kayu salib ya Tuhan. Kau telah mati ya Bapa untuk menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Sehingga kita yang semuanya seharusnya binasa ya Bapa, tapi oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa, kami memperoleh keselamatan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kesempatan kami ya Bapa, untuk bisa datang ke dalam rumah-Mu Tuhan, bisa memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur juga ya Tuhan untuk segala berkat, segala kesehatan, apapun yang kami telah terima ya Tuhan. Sungguh itu semua adalah dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah, saya minta roti dan anggur dibagi. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Raja yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita persiapkan hati kita sekali lagi untuk menerima perjamuan kudus ini. Mungkin ada yang belum menerima roti dan anggur, boleh mengangkat tangannya. Tolong Asher. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti ini dengan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan Bapa, bahwa kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu untuk menerima perjamuan kudusnya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yakni pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengangkat roti ini dan
mengucapkan syukur dan memecah-mecahkan roti ini seraya berkata, inilah tubuhku yang telah kuserahkan bagi kamu. Makanlah dan ingatlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan ucapan syukur kita mau menerima tubuh Yesus ini. Kemudian juga ia mengangkat cawan ini, cawan perjanjian yang telah dimeteraikan oleh darahnya. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan penuh ucapan syukur kita mau menerima darah Yesus ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami bisa diberikan kesempatan sekali lagi Bapak untuk mendapat perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Untuk menjadi peringatan akan Engkau ya Tuhan. Engkau mati di kayu salib ya Tuhan untuk menebus setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Kami mau serahkan semua kekhawatiran kami, segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Apapun beban kami ya Tuhan, kami mau taruh ya Tuhan di dalam nama-Mu ya Bapak. Kau yang telah berkuasa ya Tuhan. Kau yang mati di kayu salib untuk membebaskan semua belenggu-belenggu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sebenarnya kami masuk dalam firman-Mu Tuhan. Kau yang tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan pada harinya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan bagaikan pedang yang bermata dua ya Bapak. Untuk yang setiap menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa pulang dari tempat ini tidak sama lagi Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mau serahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Happy Father's Day. Katakan kanan kiri lagi kan, Happy Father's Day. Oke. Hari ini kita masuk ke dalam, hari ini adalah bulan September. Yaitu minggu pertama kita masuk ke dalam tema yang baru. Bulan lalu tema kita adalah apa? Come and sit. Hari ini kita belajar mengenai as for me and my house. Katakan kanan kiri, as for me and my house. Bukan secara kebetulan tema kita sinkron dengan hari ini yaitu Father's Day. Amin. Bahwa di mana kita as for me and my house mengajarkan kepada kita adalah bagaimana kita bisa membuat keputusan sebagai, terutama oleh hal ini dikatakan oleh Joshua sebagai kepala dari rumah tangga. As for me and my house, we will serve the Lord. Bahwa kita belajar bahwa kita sebagai orang tua, terutama sebagai bapak, memiliki peran yang sangat penting untuk keluarga kita, terutama untuk keluarga kita. Mari kita baca dalam Joshua 24 ayat 13 sampai dengan 15. Yang dikatakan adalah, mari kita baca bersama-sama aja, 1, 2, dan 3. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah menjelang hari-hari akhir Joshua mau udah tua nih ya. Sebelum dia tahu dia udah nggak lama lagi nih mati. Dia kemudian kalau kita baca dalam Joshua 24:1 sampai 13, dia kemudian mengumpulkan yang namanya semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya semua para tua-tua orang Israel, para kepalanya, hakimnya, para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Bahwa dia mau menyampaikan suatu pesan nih. Kalau biasa kan orang udah mau meninggalkan, dia bilang ini warisan ya, warisan pesan terakhir. Bahwa kalian harus kepada orang lain, kalian tuh harus patuh, harus
Pilih, dia bilang, pilih kepada siapa kamu mau menyembah. Kepada Tuhan kah atau kepada dewa-dewa yang kamu sembah sebelumnya. Kita tahu siapakah orang-orang Israel ini. Mereka adalah the second generation of Israel, ya kan? The first generation yaitu yang orang-orang di bawah Musa. Dan semua itu tidak ada yang masuk ke dalam tanah perjanjian kecuali yaitu Joshua dan Caleb. Semua yang the first generation mereka tidak masuk karena apa? Yaitu mereka menyembah yang namanya anak lembu emas. Kemudian ketika mereka dalam mengintai, dalam mengirimkan ke-12 pengintai, mereka nggak ada yang percaya bahwa ini tanah perjanjian sudah dijanjikan oleh Tuhan. Bilang, lebih baik kita kembali aja ke Mesir basically. Nah, hanya Joshua dan Caleb lah. Maka dua orang ini yang masuk ke tanah perjanjian dan inilah ke generasi kedua. Follow and serve God itu kita harus benar-benar ikut. Seperti Joshua dan Caleb, mereka punya yang namanya prinsip. Ya kan? Kalau kalian baca lagi ingat-ingat, Joshua dan Caleb itu melawan seluruh orang Israel. Dan Musa juga. Semua orang ikut-ikutan. Bilang, wah di situ negeri yang banyak raksasa. Enggak deh gitu. Sedangkan dia punya prinsip. Dia berani mengatakan ya, berani mengatakan kebenaran. Karena dia tahu. Sedangkan yang lain ikut-ikutan basically. Nah, Joshua tahu dan Musa juga tahu bahwa orang-orang ini harus diberitahu supaya mereka bisa ikut Tuhan sungguh-sungguh. Musa juga mengatakan hal yang sama di Deuteronomi. Dia katakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Dalam Inggrisnya, today I give you a choice between life and death, between blessing and curse. Oke, makanya judul sharing saya pada hari ini adalah The Choice. Katakan kanan kiri, The Choice. Ya, setiap dari kita percaya kita memiliki yang namanya pilihan, ya kan? Pilihanku ya kan? Bahwa adalah setiap keinginan dari setiap kita, terutama sebagai orang tua. Yaitu bagaimana kita bisa melihat anak-anak kita nantinya bisa tetap beribadah kepada Tuhan meskipun kita sudah tidak ada. Benar? Bukan karena kita mengawasi, bukan karena kita terus ketika dalam bimbingan kita tentunya anak-anak pasti kita seperti paksaan, istilah setengah dipaksa bisa pergi ke rumah Tuhan. Tetapi saya mendengar cerita banyak ketika anak-anak itu sudah mulai kuliah, yang namanya sudah tinggal berpisah dari orang tua, baru kelihatan apakah anak itu tetap bergereja atau malah mulai menghilang. Oke, kita dalam pastoral sharing juga bahwa itu hal ini terjadi bukan cuma dengan jemaat biasa, bahkan anak pastor pun begitu mereka mendapatkan suatu yang namanya freedom, mereka benar-benar freedom, istilahnya lepas gitu. Banyak yang hilang. Nah, ini adalah challenge yang kita mesti pelajari. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak ini the next generation untuk bisa stay. Demikian juga Joshua. Joshua melihat, dia tahu bentar lagi dia nggak akan ada. Bagaimana dia bisa membuat this young generation untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ada satu kata yang dikatakan oleh Musa dan Joshua, yaitu kata choose. Dikatakan kalau ini dalam bahasa Greeknya adalah baher. To choose atau to elect atau to decide. Pilihlah, dibilang. Ketika Musa memberikan kepada Lot suatu pilihan, dia bilang, choose tanah yang engkau mau. Ketika waktu itu kita belajar ya bahwa mereka Abraham
dan Lot memiliki semua ternak sampai mereka nggak bisa bersama-sama lagi. Abraham, pilihlah tempat yang kau mau. Maka kemudian Lot kemudian melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya dan dia memilih tempat itu. Memilih itu kadang-kadang gampang-gampang susah, ya kan? Tergantung pilihan itu apa, misalkan hal yang small matters atau yang big, ya kan? Ada yang lagi cari jodoh, ya yang misalnya, pilihannya cantik kah, gitu kan? Atau bawel kah, ya enggak? Pertimbangannya berat, karena ya jodoh itu sekali seumur hidup, amin? Ya, jadi harus benar-benar ini nih ya. Tetapi ada juga karena pilihannya karena sekali seumur hidup, milihnya setengah mati ya sampai nggak dapat. Ada juga yang mungkin lagi cari rumah, ya kan? Wah, pilihannya berat. Mau 3 kamar kah, 4 kamar kah, 5 kamar kah, ya kan? Toilet 1 kah, toilet 2 kah? Pertimbangan itu adalah rasional, logika. Seperti Lot juga dia memakai logika. Wah, mana tempat yang akan kupilih? Tentunya tempat yang hijau dan banyak airnya. Dia melihat itu. Nah, ada sebuah studi dikatakan adalah 7 step untuk effective decision making. Dikatakan dari 1 sampai 7 yaitu pertama adalah you need to identify the decision. Kedua adalah gather the information. Ketiga adalah you need to identify the alternatives. Kemudian weigh the evidence. Then choose among the alternatives. Yang keenam adalah take action. Yang terakhir adalah review your decisions. Nah, hari ini kita mau summarize 7 ini menjadi 3 poin. Yang pertama adalah tentunya identify the decision. Katakan ke kanan kiri, identify the decision. Kita harus identify dulu decision yang kita mau make. Setiap hari kita pasti hidup dengan decision. Saya udah pernah sharing, 1 hari kita make 35.000 decision. Masih ingat? Assuming kita sleep 8 jam, berarti 1 jam 2.000 decision. 2 detik 1 decision 2 detik, ya kan? Contoh aja hari ini mau ke gereja, ya kan? Ke gereja gak ya hari ini? Itu udah decision, ya kan? Jam berapa ya pergi? Pakai baju apa ya? Kadang-kadang saya lihat ya, kadang-kadang istri saya udah pakai baju, begitu saya keluar, bajunya berubah lagi gitu. Iya Kak, decisionnya wah gila. Bahkan makan aja food alone itu 226 decision per hari. Coba sekarang saya jujur aja, ntar makan apa ya? Coba bapak-bapak katakan, ntar makan apa ya? Semua decision istilahnya. Nah, ketika kita mau make the decision, kita harus pertama adalah gather the information. Seperti kita mau pindah pekerjaan pun, kita harus gather information supaya kita bisa tahu pekerjaan lama versus pekerjaan baru istilahnya. Ya gak? Pertama adalah should I move to a different job? For example, ya kan? Enak nih di pekerjaan lama udah comfortable, udah tahu basically runningnya seperti apa. Kalau saya harus pindah ke pekerjaan baru, ini yang saya alami, saya baru pindah pekerjaan 6 bulan lalu. Sebenarnya saya nggak mau pindah, tetapi udah comfortable. Tapi ya ada yang nawarin gitu, mau gak? Ambil nggak ya gitu ya. Ya iseng-iseng aja ya kan, tanya. Akhirnya ya kita memikirkan, wah ini better. Apakah ini better position? Apa yang membuat saya bisa mau mengambil ini? Oh, work from home selamanya, which is good, ya kan? Flexible time, mau jam berapa kerja silakan, yang penting kerjaan beres. Oke gitu. Tapi kan ada risknya. Wah, kalau pekerjaan lama dulu udah basically udah nggak ada yang namanya trial lagi. Kalau ini kan
kita memulai lagi, namanya trial. Nah itu adalah pro dan kontra kita harus make, kita harus identify, benar? Karena kalau kita nggak identify, kita lack of interest. If we understand the why, we will do the what. Kalau kita mengerti apa yang harus kita lakukan, tentunya kita akan melakukannya. Ngerti ya? If we understand why we should do it, then we will do what we should do. Contoh, mungkin kita nggak siapa di sini yang suka pergi kerja gitu? Hah? Suka pergi kerja? Hah? Senang nggak pergi kerja? Kalau misalkan ada option, kamu nggak usah kerja, tapi kamu mendapatkan gaji yang sama, ada yang mau? Mau? Oh iya. Ada yang enjoy, gue suka kerja kagak dibayar gitu ya. Enggak. Karena kita tahu the why. Kita kerja untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan kita. Ya kita nggak usah bias ya, kita perlu uang istilahnya. Tentunya kita know the why. Meskipun kita di saat sakit-sakit pun, di saat masih males-males bangun pagi, tetap aja kita harus bangun, ya kan? Harus berangkat kerja. Demikian juga anak-anak, why we go to school, ya kan? Tentunya ya awal-awal mereka nggak akan mengerti why we go to school. Anak-anak pertama kali saya ingat cerita Monique, si Chloe dimasukin ke kindi, ya kan? Besok mukanya mesem gitu. Tapi giliran dia suatu hari libur, dia pikir dia harus masuk sekolah. Monique bilang, oh no, hari ini kamu gak masuk sekolah. Langsung ceria. Tetapi anak itu kan gak tahu kenapa dia harus masuk sekolah. Tentunya kita sebagai orang tua memberitahu, kamu harus masuk sekolah biar nanti smart, pintar. Biar nanti gak kerja susah-susah seperti papamu atau gitu, ya kan? Kita mau mereka memiliki pendidikan yang lebih baik. Nah, ini adalah hal yang penting, yaitu we need to tell them the reason, the why. Karena kalau orang kita sendiri aja, kalau kita nggak tahu why we are doing it, kita pasti akan lose interest. Benar gak? Doing or not doing aja itu adalah sebuah pilihan. Aku hari ini mau do atau nggak do, itu is already a choice. Seperti Musa katakan, choose life or death. Choose to serve God or idols. Jadi kita harus mengerti mengapa kita melakukan sesuatu. Termasuk mengapa kita mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita nggak mengerti the why, kita nanti lamanya menjadi orang yang ikut-ikutan. Why we orang ke gereja, ya kan? Mungkin ada yang bilang, gue ke gereja karena teman gue semua jam segini pada ke gereja, mendingan gue ke gereja aja gitu. Atau gue ke gereja karena ada makanan gitu. That's right, I mean itu betul, tapi that's not the main reason why. Oke, mengapa saya ikut Tuhan? Oh, mungkin ada yang kasih tahu, ikut Tuhan mendapatkan berkat, ikut Tuhan kamu mendapat kesehatan. Ya mungkin benar, tetapi that's not the reason why. The main reasonnya bukan itu. Bahwa kita ke gereja, kita bukan ke gereja. Oke, sering kali bilang, ayo ke gereja yuk. Apa? Bukan, kita bergereja. Kalau kita ke gereja, tujuannya cuma untuk mendengarkan firman, untuk cuma absen, cuma untuk melihat show, seperti melihat show praise and worship, mungkin pendetanya lucu, komedi talk show, itu seperti melihat show. Kemudian dia melihat, oh kalau gitu gue juga mendapatkan hal yang sama di YouTube, gue di rumah aja. So lose the essence, okay? Lose the essence of going to church, karena kita nggak mengerti why-nya. Nah, Joshua juga memberikan kepada orang-orang Israel ini bahwa dikatakan kalau kalian baca Joshua 24 dari awal,
ini yang telah kuberikan kepadamu, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Bahwa kalian itu harusnya bersyukur, dia bilang. Kamu itu adalah bangsa Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Semuanya itu adalah karena Tuhan. Dan kamu kalau bisa hidup di tanah Kanaan ini, makan kebun anggur dan zaitun itu semua dari Tuhan. Dan kamu harus bersyukur atas semua yang Tuhan berikan. Bahwa kamu sudah tidak hidup lagi di dalam yang namanya slavery. Ya mereka kan dulu nenek moyangnya hidup dalam slavery. Tapi Tuhan yang mengirim Musa untuk membebaskan mereka semua. Nah, demikian kita juga harus mengerti why kita hidup di dalam Tuhan. Kita itu kan seharusnya binasa, slave of sin, slave of death. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan kebebasan, freedom. Kita bebas melakukan segala sesuatu. Bukan berarti kita bebas melakukan dosa, tapi kita sudah bukan lagi slave of the sin. So, if we understand the why, then we will do what we supposed to do. Amin. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena terpaksa. Karena kita tahu Tuhan itu telah baik kepada kita. Dan itulah yang harus kita tanamkan kepada semua orang-orang, kepada kita sendiri, terutama kepada anak-anak kita juga. Why we go to church gitu. Why we serve and follow God. The reason to this answer is like a vision. Karena kita kalau nggak punya that kind of why, the reason, the vision, kita menjadi orang yang binasa. Seperti dikatakan di Proverbs. Correct thy son and he will give thee rest. Yeah. He shall give delight unto thy soul. Where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. Kalau kita nggak punya vision, kenapa kita ikut Tuhan? Kita nggak punya understanding, the main understanding why we should follow God, kita nantinya akan perish, binasa karena kita nggak sungguh-sungguh. Oke? Yang kedua, setelah kita identify the option, kemudian kita melihat the alternative. So identify the alternatives. Yaitu yang poin ketiga, 4, dan 5. Identify alternatives and then lihat evidence-nya and choose the alternatives. Mana yang lebih baik? Ya kan? So, Joshua mengatakan, if you don't follow God, then what do you want to choose? Tuhan yang sebelumnya atau yang sekarang ini kalian sembah istilahnya. Ada banyak alternatif di luar Yesus, benar? Banyak sekali agama-agama di luar. Bahkan ya ateis dan agnostik itu adalah alternatif juga. Untuk memilih tidak percaya kepada Tuhan itu adalah sebuah decision. Ada orang yang ya kan, ada yang bilang, oh gue gak percaya Tuhan. Itu adalah sebuah decision. Itu adalah sebuah, kalau kita dalam belajar apologetika, dikatakan itu adalah sebuah kepercayaan. Kalau kamu memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, kamu itu sudah memiliki kepercayaan untuk tidak mempercayai Tuhan. Oke? Kamu percaya bahwa Tuhan tidak ada. Itu. Jadi dia punya suatu yang namanya teologi sendiri. Kalau kita punya teologi bagaimana Tuhan ada, yaitu di dalam buku Alkitab, ya mereka juga punya teologi sendiri bagaimana Tuhan tidak ada. Dan itu lebih susah. Karena apa? Karena jelas-jelas semuanya ini lebih gampang kita bilang ini adalah ciptaan Tuhan. Gunung-gunung, ya kan, udara, burung, semuanya. Kalau dia bilang ini bukan ciptaan Tuhan, dia harus membuktikan lebih susah lagi. Itu suatu, mereka memiliki suatu kepercayaan sendiri. Nah, bukan berarti
mereka nggak percaya, nggak punya apa-apa. Mereka malah harus membuktikan sendiri. Nah, so dikatakan di sini oleh Joshua bahwa tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. So choose. Pilihlah. Nah, mungkin pada saat ini kita kadang-kadang melihat bahwa itu kan zaman dulu. Sekarang kita nggak nyembah-nyembah berhala. Gue sekarang udah aman di dalam Tuhan. Gue menyembah satu Tuhan, Yesus gitu. Ya, tetapi the modern idols is different nowadays. Kita nggak bilang modern idols is not about menyembah berhala-berhala lagi. Idols are distractions that divide our relationship with God. Katakan kanan kiri. Idols itu adalah apa yang mendistract kalian untuk memiliki relationship kepada Tuhan. Oke, pada saat itu mereka memiliki relationship kepada Tuhan dan kepada juga lembu emas istilahnya, ya kan? Ini juga sama. Dalam sebuah survei yang dilakukan, ini adalah survei yang keluar the modern day idols. Yang pertama yaitu comfort, kelihatan nggak? Comfort is number one idols, modern days idols. Mungkin kita saat ini nggak merasa itu adalah idols, but it is an idols. Oke? Zaman sekarang pilih mana? Enakan duduk-duduk di rumah atau ke gereja? Atau lebih enak, gue mau mendengar firman sekarang udah ada di online, YouTube. Gue comfort tinggal bangun dari ranjang, pakai piyama, nyalain TV. Gue denger firman. Gak suka, gue pindahin channel. Sampai gue mendapatkan kesukaan gue. Ya, itu comfort. Oke? Atau hari Jumat, mestinya kita punya iCare, prayer meeting, comfort di rumah, udara lagi hujan, enak di rumah gitu. Ya kan? It's comfort. Netflix, Disney, Amazon, Prime, ya kan? It's a comfort. Mendistract kalian yang harusnya baca firman, tanggung nih drama Korea, ya gak? Sesi season. Itu adalah godaan-godaan iblis yang mencoba mendistract. That's a comfort buat aku ya. Bahwa sebenarnya kita punya waktu sama, Anda dan saya berapa? 24 jam. Itu pilihan kita. You choose mau baca Alkitab atau enggak, ya kan? Demikian comfort itu adalah membuat kita yang maunya di dalam hal rutinitas yang sama. Ketika kita diberikan kesempatan untuk mencoba hal yang baru, untuk bertumbuh, kebanyakan kita nggak mau keluar dari zona nyaman, ya kan? Udah biasa nih, misalkan tiba-tiba disuruh, ayo dong doa tutup gitu. Nggak bisa lah, belum comfortable gitu ya kan. Suruh mimpin WL, aduh nggak bisa lah, belum comfortable gitu. Comfort is an idol. Kadang-kadang kita bilang, ayo dong kita mau kamu bertumbuh. Gitu ya, belum comfortable gitu. Hati-hati, is an idol. Oke? Kedua, yaitu adalah control, security. Bukan security satpam ya. Hansip. It's a control. Kita selalu manusia pengen punya kontrol. Terutama jabatan, authority istilahnya. Kalau kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, kenapa mengandalkan orang lain? Ya kan? Oleh karena itu kalau kita kebiasaan pengen punya kontrol, jadi kita melupakan Tuhan. Kita melupakan Tuhan itu adalah yang bisa mengandalkan, kita bisa mengandalkan Dia. Yang ketiga, saya bahas yang ketiga, yaitu money. Tentunya ini udah pasti sebuah idol,
Ya kan? Dikatakan kamu tidak bisa menyembah Tuhan dan Mammon secara bersama-sama. Ya, it's an idol. Banyak sekali orang punya banyak alasan. Wah, ketika disuruh sekali lagi bergereja, ya kan, tapi harus kerja di hari Minggu, memilih kerja di hari Minggu. Ya, kadang-kadang kita kan juga perlu uang gitu kan istilahnya. Oke. Tetapi kamu boleh kasih alasan kepada kita, tapi is that what your main reason kepada Tuhan? Kamu itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Kamu bisa membohongi manusia, tapi hatimu Tuhan yang tahu. Oke? So if you don't understand the why, you don't do the what. Yosua mengingatkan lagi kepada orang-orang Israel ini. Kamu tuh harus sungguh-sungguh mencari Tuhan loh, dia bilang itu. Dia bilang, as for me, I will serve the Lord. Tentunya orang-orang Israel pada waktu itu bilang, yes, we will serve the Lord. Tapi Yosua mengatakan lagi kepada mereka, no, you are not able to serve the Lord, for He is holy and jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. Dia ingatkan lagi bahwa Tuhan itu nggak bisa dimain-mainkan. Tuhan itu adalah holy and jealous. Kita juga sama. Kita ketika mau mengikut Tuhan, jangan separuh-separuh. Oke, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus dan Tuhan yang pencemburu. Poin yang terakhir adalah make the decision. Katakan kan, make the decision. Ya kan? Yaitu take action and review the decision. Setelah kita memiliki yang namanya option, kita lihat alternatifnya. Oke, baru kita make. Kalau saya sering melihat di Notulen, setelah menimbang-nimbang, ya, mengingat, kemudian menetapkan dan memutuskan. Jangan terlalu buru-buru memutuskan ya, timbang-timbang dulu. Tapi juga jangan terlalu lama nimbang-nimbangnya. Sampai akhirnya kita nggak make decision. We need to make decision. Dikatakan bahwa pilihlah. Tetapi as for me and my family, we will serve the Lord. Joshua mengatakan, saya nggak peduli apa yang kamu pilih, tetapi saya sudah menetapkan pilihan saya. Oke? Bahwa ini yang dikatakan oleh Yosua sebagai kepala keluarga dan dikatakan Yosua sebagai leaders, sebagai gembala. Dikatakan, setelah saya mati, apakah kamu mau ikut Tuhan secara sungguh-sungguh atau enggak? Dan kalau bulan lalu kita belajar mengenai come and sit, di mana kita mencoba untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. This month kita belajar fokus kepada family kita. Apakah family kita, terutama yang terdekat, anak-anak kita, mungkin kita masih punya orang tua atau paman atau nenek, semua yang masih belum mengenal Tuhan. This is our month untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Terutama kepada anak-anak hari ini, yaitu karena hari ini adalah Father's Day ya. Bahwa if we don't teach our children who God is, the world will teach them everything that He isn't. Okay? Kalau if we don't teach our son, our children, our daughter, who God is, the world will teach them everything that who God isn't. Kita jangan mengandalkan sekolah minggu, parents, okay? We need to responsible as a parents, terutama as a father today. Okay, I know a lot of fathers neglect this. Okay, sometimes I neglect juga, hoping mom will pick up, ya. Tapi this is our job, mom and dad. Work together, communicate, tell the children gitu about the faith, about Jesus. Why they need to follow Jesus, the reason, the vision, and it need to start from young. Dikatakan, direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave
Direct your children dari awal, dari kecil. Jangan sampai telat. Kadang-kadang saya pernah melihat orang tua yang udah punya anak umur 12-13 udah mulai rebel, mulai panik. Wah, anak gue udah gak mau ke gereja. Ya, first of all aku melihat kamunya juga sendiri bolong-bolong ke gereja. You need to show. Jangan menganggap anak-anak untuk ke gereja tapi kitanya nggak ke gereja, ya kan? Jangan cuma nganter doang ya kayak istilahnya. Nganter ke gereja lu gitu. Bapak mamanya pulang. No, we need to show it. We need to go to church supaya anak-anak melihat kita. Oh, kenapa orang tua saya ke gereja? Tapi itu nggak menjamin, ya kan? Sekali kita orang tua rajin ke gereja belum tentu anak kita mau. Ingat itu. This is not paksaan. Kita bisa memaksa anak sampai mereka sudah memiliki their own freedom. Then you need to understand. So, teach them to fear the Lord and serve Him. Then dikatakan the last action is review your decision. Review it. After you take the action, kita perlu review. Have I take the right action? Ya kan? Benarkah yang saya lakukan? Benar enggak gitu? Apakah ada yang salah? Review it again. Kalau memang masalah, ya kembali lagi ke proses yang pertama, identify lagi, balik lagi. That's the whole process. Saya mau manggil tim praise and worship untuk maju. So, kita harus show our action. Saya mau menutup dengan Mazmur 128. Kalau di dalam untuk Mother's Day ada dalam Proverbs, ini Mazmur 128 adalah untuk bapak-bapak, ya kan? How joyful are those who fear the Lord, all who follow His ways. You will enjoy the fruit of your labor. How joyful and prosperous you will be. Your wife will be like a fruitful grapevine flourishing within your home. Your children will be like a vigorous young olive trees as they sit around your table. That is the Lord's blessing for those who fear Him. May the Lord continually bless you from Zion. May you see Jerusalem prosper as long as you live. May you live to enjoy your grandchildren. May Israel have peace. Bahwa your wife will be like a fruitful grapevine. Amen. And your children as well. So, fear the Lord. Dikatakan, fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestor worship. Amin. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. So, identify your choice and identify the idols around you. Jangan sampai kita hidup menyembah Tuhan dan menyembah berhala sekaligus. Amin. Dan take action. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, ajar yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah mengerti. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Bapa,
kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau sampaikan kepada kami semua ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti ya Tuhan. The vision ya Tuhan. To understand the reason why we have to follow you Tuhan. Why we have to serve you. We have to fear you Lord. Karena Engkau adalah sumber dari segalanya Tuhan. Engkau adalah the Alpha and the Omega. Engkau yang telah menciptakan kami semua ya Bapa. Kami adalah sebuah ciptaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk selalu bisa setia ya Tuhan. Dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Jika Engkau telah mendengar firman yang telah disampaikan pada hari ini. Dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas seluruhmu, dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan ekor, bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi kami bisa bersama-sama dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk mendengarkan firman dan memuji muliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang terus tutup bungkus tempat ini ya Tuhan. Kota ini ya Tuhan, Wellington ya Bapa. Di mana kami berada ya Tuhan, biarlah Kau terus bisa memakai kami semua ya Tuhan. Sebagai terang dan garam-Mu ya Tuhan, untuk bisa terus bersinar terhadap kota ini ya Tuhan. Kau yang terus pakai juga pemerintahan ya Tuhan, dari paling atas sampai bawah ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu turun atas mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia ya Tuhan, untuk Bapak Presiden Jokowi, dan juga pemerintahan paling atas sampai bawah ya Tuhan. Kau yang terus berdaulat ya Tuhan, Kau yang terus berkuasa terus ya Tuhan untuk pemerintahan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, saudara kami, hamba Tuhan, orang percaya Tuhan, terus Kau yang jaga dan pelihara mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk acara kami selanjutnya, fellowship kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Kau yang tutup bungkus ya Tuhan, biarlah fellowship kami menjadi berbuah ya Tuhan, fruitful ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua panitia ya Bapa, semua orang yang telah bekerja sama ya Tuhan untuk menciptakan fellowship ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday.